Tepat ketika Qin Yichan mengira sudah gilirannya untuk tampil lagi, tiba-tiba, seorang pria berdiri dan menyapu matanya dengan dingin ke semua orang. Aku bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi hari ini. Itu disebabkan oleh inisiatif Kasal Radin untuk mengambil barang-barang, dan sikap Kasal Radin yang buruk. Aku tidak berpikir bahwa Lord of Light harus menanggung konsekuensi untuk Kasal Radin. Tentu saja, jika Anda keberatan dengan kata-kata saya, maka datanglah ke kota terapung saya dan mari kita bicara baik-baik. Setelah mengatakan ini, pria itu bahkan tidak melihat ke arah Qin Yichan, dia pergi begitu saja. Di udara ada tanggapan menghina. Sekelompok orang kuat ada di sini, mengacaukan benar dan salah untuk masalah sepele. Aku benar-benar tidak suka bersamamu. Qin Yichan terkejut dengan pernyataan yang begitu jelas, dan dia mengirim transmisi suara ke Han Sanjian. Siapa orang ini? Apakah dia akan membantuku berbicara seperti ini? Bukankah dia akan dirindukan oleh Mahkamah Agung? Han Sanjian tersenyum. Kota awan mengambang, di mana tanah awan kaya, dan orang ini telah menguasai beberapa metode pembuatan tanah awan. Dia adalah salah satu anggota penting yang menyediakan tanah awan ke Mahkamah Agung. Anda dapat yakin, selama Mahkamah Agung tidak cukup bodoh untuk tidak ingin memperluas kota terapung, itu tidak akan menyerangnya. Setelah mendengar ini, Qin Yichan juga mengerti. Saya melihat, ini untuk menjadi anggota yang tak tergantikan dari dunia abadi. Tidak heran dia berani berbicara kepada orang-orang di Mahkamah Agung. Sangat disayangkan bahwa orang ini menguasai metode pembuatan tanah awan, dan itu sama sekali tidak sesuai dengan rencananya untuk mempromosikan tanah awan. Meskipun beberapa orang hadir untuk membantu Gotham Jin berbicara, lebih banyak master kota terapung memilih untuk tetap diam. Mereka tidak memiliki modal untuk melawan Mahkamah Agung, tetapi mereka juga tidak akan berkonflik dengan Qin Yichan. Tidak ada yang lain. Sekarang Mahkamah Agung ingin menyerang Qin Yichan, tetapi dia belum berhasil beberapa kali, yang menunjukkan bahwa cara Qin Yichan sudah cukup. Ini adalah fantasi bahwa mereka ingin berurusan dengan orang-orang yang begitu besar sehingga Mahkamah Agung tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap netral mungkin merupakan solusi terbaik. Setelah semua orang diam, Qin Yichan berbalik untuk melihat Kasal Radin, yang sudah bergerak. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membantumu mengganti apapun. Tentu saja, Anda selalu dapat meminta bantuan dari Mahkamah Agung, saya tidak keberatan sama sekali. Setelah berbicara, Qin Yichan menunjuk ke celah di atas meja, dan sudut mulutnya sedikit terangkat ketika dia melihat Gotham Jin. Jika Mahkamah Agung menanyakan sikap saya, maka lihatlah tabel ini. Setelah mengatakan ini, Qin Yichan tidak mengatakan sepatah kata pun. Matanya menyapu semua orang, dan kemudian dia pergi. Han Sanjian buru-buru berkata, "Tunggu, saatnya membahas peringkat turnamen ini. Lebih baik kamu tetap tinggal." Peringkat turnamen. Qin Yichan ingin tertawa ketika dia mendengar kata-kata ini. Yang muncul di benaknya bukanlah adegan kemeriahan di mana kompetisi berakhir dengan sempurna dan sesuai jadwal, melainkan wajah orang-orang di Mahkamah Agung yang lebih jelek satu sama lain. Karena dia tahu tentang rencana Yu Daoseng. Pada saat itu, hanya satu kekuatan yang akan memiliki kesempatan untuk menunggu di puncak gunung untuk berpartisipasi dalam ujian akhir. Itu adalah kuil penguasa cahaya, yaitu bawahannya. Hanya mereka yang bisa melakukan ini. Apa gunanya berbicara banyak omong kosong sekarang? Peringkat nomor 1 bukanlah sesuatu yang dapat Anda putuskan dengan bernegosiasi santai di sini. Selain membuang-buang waktu di sini, Qin Yichan juga tahu di mana dia seharusnya sekarang. Malam ini adalah malam pertama turnamen, dan juga saat yang paling kacau. Dalam kekacauan ini, Yu Daoseng tidak hanya harus berurusan dengan lawan di depannya, tetapi juga secara diam-diam mengimplementasikan tujuan dan rencana mereka. Kesulitannya bisa dibayangkan. Pada saat itu, pasti akan ada masalah dan kesulitan. Dan Qin Yichan perlu membantu mereka secara diam-diam. Adapun apakah hal itu akan melanggar aturan, Qin Yichan tidak peduli sama sekali. Aturan selalu dibuat oleh yang kuat. Jika orang kuat yang membuat aturan tidak bermaksud mematuhinya, Qin Yichan bahkan tidak perlu mengikutinya. Apa gunanya mengikuti aturan yang tidak diikuti oleh pembuatnya sendiri? Bicara saja dengan mereka di sini. Aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan menemani mereka. Akhirnya, setelah mengirimkan suara ke Han Sanjian, Qin Yichan pergi dari sini dan kembali ke istana yang dibangunnya. Begitu Qin Yichan kembali ke istana, Lin Yu dan Zhang Yun melangkah maju untuk memberi hormat. Aku telah melihat penguasa cahaya. Ketika Lin Yu memandang Qin Yichan, matanya penuh kegembiraan. Tuan Cahaya, kamu terlalu luar biasa kali ini. Setelah Anda meninggalkan kuil penguasa cahaya, banyak orang datang. Kami mengikuti instruksi Anda dan memeriksa identitas mereka secara menyeluruh, mengikuti petunjuk dan menemukan organisasi orang-orang ini. Orang-orang ini termasuk di antara orang-orang percaya di wilayah Bintang Changlan, dan kami menangkap mereka semua sekaligus. Ada total 30.000 orang, dan ada lebih dari 30 orang yang telah tertipu. Qin Yichan mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Bagaimana Anda menipu 30 orang?
Ada total 30.000 orang yang telah menyelinap ke wilayah bintang Changlan. Di bawah jumlah ini, bahkan jika 3 orang menyebarkan desas-desus, harus ada lebih dari 30 orang percaya yang tersihir. Terutama di lingkungan pada waktu itu, saya tidak muncul sama sekali, meninggalkan mereka di tempat yang sama sekali tidak dikenal. Tampaknya hidup dan mati adalah masalah nasib, dan itu sama sekali tidak terpengaruh oleh penguasa cahaya. Bagaimana lonceng dan peluit ini harus menunda hal-hal ke titik ini dan membingungkan lebih dari 30 orang? Lin Yu menghela nafas dengan emosi. Omong-omong, orang-orang percaya itu semuanya baik. Orang-orang ini berbicara buruk tentang Lord Guangzhou di mana-mana, dan beberapa orang percaya telah lama menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Begitu banyak orang percaya di antara mereka. Kali ini kami dapat mengikuti petunjuk dengan lancar, dan mereka telah memberikan kontribusi besar. Saya juga meminta Lord of Light untuk memuji mereka. Qin Yichen mengangguk setuju. Pengakuan dan penghargaan pasti akan datang. Ngomong-ngomong, ada berapa orang yang bersama mereka? Lin Yu tersenyum, dengan kebanggaan bangga yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. 9.000 orang. Ketika nomor ini muncul, semua orang di Qin Yichen tercengang. 90.000. Artinya, di antara mata-mata yang menyusup ini, semua orang percaya di kuil penguasa cahaya yang mereka tarik semuanya mencolok. Mereka semua bertindak di tempat dengan mereka. Tampaknya kredit mereka tidak terukur, dan mereka telah menyihir banyak orang. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang ini tidak tersihir sama sekali. Mereka hanya bertindak dengan mereka. Qin Yichen mengangguk lagi dan lagi setelah kejutan awal. Oke, aku harus memberikan hadiah yang bagus kali ini. Aku tidak akan ketinggalan satupun dari 90.000 orang. Kali ini, Qin Yichen penuh percaya diri di kuil penguasa cahaya. Ini adalah kekuatan kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kekuatan yang tidak dapat mentolerir kotoran dan benda asing apapun. Dan merupakan kekuatan terkuat yang melampaui semua kekuatan yang diketahui Qin Yichen.